terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung perkuliahan pada malam hari ini pada web keempat ya atau web terakhir pada aktivitas belajar ke-14 pada program studi analisis dan visualisasi data Fakultas Sains Teknologi Universitas Terbuka. Eh, Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Muhammad Fauzi Habibi, ada Wildan Yafi Ramadan, dan Mas Robi ya. Sambil nunggu yang lain kita langsung saja karena nanti takut kemalaman begitu ya. Saya izin share screen ya, sebentar ya. Kemarin di tugas 1-2 saya lihat di kelas ini bagus ya, sudah memahami dengan baik. Hanya saja mungkin ada beberapa yang belum maksimal karena belum mengikuti itu web dan juga cara menjawabnya masih kurang pas. Namun untuk yang sering mengikuti itu web pasti nilainya bagus karena saya lihat cara menjawabnya sudah tepat begitu ya. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan pada malam hari ini ya. Saya materinya mana tadi? Oke, ya. Di sini ada materinya sudah terlihat ya. Sudah terlihat belum ini? Aman ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Jadi, Sudah terlihat. oke, terima kasih Mas Fauzi. Ya, jadi untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kaitannya dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data pada program studi sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Nah, malam hari ini kita akan bahas nanti yang pertama ada konsep data teks, kemudian ada visualisasi data teks, lalu ada konsep data interaktif, kemudian ada visualisasi data interaktif. Nah, intinya pada malam hari ini kita akan menyinggung membuat apa ya dashboard interaktif gitu, istilahnya dashboard interaktif yang ada di mana di RStudio ya. Jadi teman-teman kalau sebenarnya banyak sekali eh, framework yang bisa digunakan, namun di universitas terbuka ya, khususnya di mata kuliah analisis dan visualisasi data, nanti kita build-nya menggunakan RStudio. Kalau dulu mungkin ada yang SMK-nya jurusan IT begitu ya, membuatnya pakai HTML, terus pakai CSS begitu ya, pakai JavaScript-nya. Nah ini seperti kita membuat CSS-nya begitu ya, begitu bikin tampilan dashboard-dashboardnya. Kalau dulu ada yang belajar lagi namanya Fox Pro gitu ya, atau Visual Basic begitu itu juga sama, tampilannya hampir sama-sama sederhana seperti itu. Hanya saja di analisis dan visualisasi data ini menggunakan RStudio, kita menggunakan data yang sudah ada dan siap dipakai, hanya tinggal teman-teman nanti merubahnya menjadi format .csv gitu saja. Dan ada beberapa library ya atau package yang harus diinstal begitu. Nah, cuman nggak susah-susah juga installnya, teman-teman nanti bisa mengikuti cara menjawabnya. Jika masih ada kesulitan juga bisa lihat-lihat di beberapa materi yang kemarin sudah di-share oleh Universitas Terbuka. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang namanya konsep data teks, teman-teman ya. Jadi lanjutan dari perkuliahan kita ya, tentunya pada perkuliahan terakhir ya, atau web terakhir sebelum nanti teman-teman melanjutkan studinya begitu ya. Di sini kita melanjutkan yang namanya data teks, teman-teman. Nah, si data teks ini dalam dunia analisis dan visualisasi data hampir sama seperti pada umumnya, ya isinya kata-kata, kalimat, ya, paragraf, ya, yang contohnya seperti artikel, postingan medsos, atau ulasan produk. Jadi isinya itu seperti apa ya? Bentuknya berupa teks aja ya. Jadi tidak ada numeriknya begitu. Dan full text ya. Sumber datanya juga macam-macam teman-teman. Ada yang berupa dari PDF, ada dari Word, ada dari caption ya, atau mungkin dari story percakapan begitu, mungkin dari laporan ataupun dari website. Nah, data teks ini biasanya digunakan kalau teman-teman pakai di analisis visualisasi data sebagai
data tambahan ya. Jadi sebagai data tambahan general atau data awal begitu, bisa data mentahnya begitu. Dan nanti di data teks itu ada teknik-teknik cara mengambil intisarinya begitu. Jadi sumber data awal ini biasanya digunakan sebagai brainstorming awal atau data mentah begitu ya, sebelum nanti diolah begitu ya, macam-macam ya. Ada yang formatnya PDF Word atau mungkin website atau laporan atau mungkin ya berupa transkrip percakapan. Jadi kalau teman-teman yang di sini mengambil jurusan digital forensik, ini juga pengantarnya biasanya menggunakan data teks, yaitu menggunakan transkrip percakapan sebagai contoh dari sampel projectnya begitu ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada pengumpulan data teks ya. Kalau tadi pengantarnya, sekarang teknik untuk mengumpulkan data teks teman-teman. Nah, kalau dulu ya menggunakan teknik namanya scraping web teman-teman. Jadi sebelum ada AI, teknik untuk mengumpulkan data itu menggunakan teknik scraping, di mana sebenarnya juga ada apa namanya seperti websitenya ya, namanya Scrapy begitu. Dan Beautiful Shop itu dulu website yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data, scraping web. Kalau sekarang kita search di AI begitu ya, di ChatGPT, di Cloud, di Gemini ya, atau di mana ya, di AI yang sekarang ya, yang canggih-canggih itu bisa juga langsung muncul karena dia juga based on search-nya dari beberapa sumber begitu. Nah, kalau dulu teknik mengumpulkan data ini jika selain menggunakan teknik manual, itu menggunakan teknik scraping, scraping website kalau dulu bahasanya ya. Jadi itu dia menggunakan tools juga yang tujuannya untuk mencari atau mengumpulkan data. Kemudian teknik mengumpulkan data selanjutnya pakai API ya. Kalau sekarang bisa pakai API media sosial, tapi eh, jika teman-teman seorang programmer biasanya jika menggunakan data sampling ya, ada di GitHub ya, itu ada sinkronisasi dengan si API-nya ya. Contoh katakanlah project terakhir itu saya biasanya menggunakan aplikasi N8N ya, atau AI agent begitu ya. Di sana kita harus melakukan sinkronisasi data dulu untuk mengambil API-nya. Misalnya kita mau nambah Google Sheet begitu ya, atau mau nambah chatbot WA, Telegram. Nah, itu mengambil data API-nya dulu yang ada di platform tersebut, mungkin Twitter, Facebook ya, dan lain sebagainya. Nah, teknik pengumpulan data ini juga sama. Sekarang juga digunakan pada tools-tools berikut itu ya. Namun tetap sama ya, masih menggunakan teknik sinkronisasi, belum secara otomatisasi begitu. Memang AI agent itu juga N8N ada yang bilang full automatization ya, atau full automatic, tapi masih juga perlu sinkronisasi karena ada beberapa kendala juga terkait dengan sinkron data dan API-nya. Lalu yang terakhir ada teknik digitalisasi dokumen ya teman-teman. Ini dulu teknik pengumpulan data yang digunakan di digital forensik tentunya, dan juga ada di beberapa eh, apa ya istilahnya, format yang sudah teman-teman pakai tentunya. Contoh kalau kita misalnya pernah download materi ketika kita mencari suatu informasi, kemudian ada di script.id ya, scrib.id begitu. Ketika kita mau download, kita harus apa namanya posting 3 PDF atau 3 Word kita dulu baru bisa download file yang kita inginkan. Terus ada juga shortcutnya, kita pakai script downloader begitu ya, biar bisa download tanpa harus mengupload begitu. Nah, tapi ketika setelah di-download, formatnya berubah menjadi format PDF.ocr. Nah, format OCR ini atau Optical Character Recognition itu adalah salah satu sebenarnya teknik dalam digitalisasi dokumen, yaitu bisa merubah mengkonversi dokumen fisik itu menjadi sebuah teks digital. Nah, jadi memang banyak sekali macamnya, banyak sekali jenisnya, ada teknik-teknik pengumpulan data teks, teman-teman. Lalu yang ketiga ada pra-promosisan data teks. Nah, ini yang digunakan pada dunia data analysis ya. Jadi kalau teman-teman bekerja sebagai seorang data analis ya, ada beberapa teknik untuk memotong ya atau mengambil intisari dari sebuah data teks ya. Yang pertama ada tokenisasi ya, atau memecah teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat ya.
Kalau dibilang itu dia membuat dari satu paragraf lalu diambil intisarinya. Nah, tokenisasi ini kalau di bahasa Indonesia ya teman-teman disuruh mencari paragraf utamanya begitu kalau di dunia bahasa Indonesia. Tapi kalau di dunia IT disebut tokenisasi. Lalu ada juga teknik yang menarik ya, tentunya yaitu stemming dan lemmatization, di mana ini mengurangi kata ke bentuk dasarnya ya untuk menciptakan konsistensi analisis. Nah, stemming dan lemmatization ini juga digunakan seorang data analis jika datanya itu bersifat terlalu general ya. Misalnya ada sebuah data yang terlalu general dan dia mau mengambil, itu biasanya juga menggunakan teknik stemming dan lemmatization. Lalu selanjutnya ada yang namanya penghapusan stopboard ya. Ya kalau ini jarang sekali digunakan karena menghapus data itu bagi seorang data analis juga riskan ya. Jadi kalau bisa datanya masih original kita aja yang ngelola. Di sini ada teknik juga dari penghapusan stopboards. Jadi itu menghapus kalimat-kalimat yang istilahnya tambahan begitu ya. Ada dan, atau, tetapi, akan tetapi, agar begitu ya. Dihapus kalimat-kalimat itu. Nah, seorang data analis biasanya kalau penghapusan stopboard ini juga masih berpikir lagi ya. Kira-kira masih bisa digunakan apa enggak. Lalu yang keempat ada normalisasi teks teman-teman. Yaitu mengubah teks menjadi format standar ya. Menggunakan huruf kecil, tanda baca ya. Ya ini biasanya digunakan ketika melakukan shortcut begitu ya. Itu tadi ada teknik-tekniknya dan pra-promosisan data teks. Lalu yang tidak kalah menarik, teman-teman pasti sudah tahu, yaitu teknik menganalisis data teks dasar ya, menggunakan metode word frequency analysis ya, di mana itu menghitung kemunculan dari korpus suatu teks, teman-teman. Ada teknik n-gram juga, di mana ada menggunakan teknik pendekatan diagrams, trigrams ya, untuk memahami konteks lebih baik. Nah, lalu yang menarik lagi ya di dunia analisis dan visualisasi data ada yang namanya sentiment analysis. Nah, ini biasanya digunakan ketika saya ada project itu biasanya dengan Bawaslu ya. Jadi kita itu ada project ketika mencari sentiment analysis dari suatu produk atau mungkin contohnya ketika pemilu begitu ya atau pilkada. Nah, ini biasanya teknik dasar dari sentiment analysis ini digunakan ya untuk melihat sentimen positif, sentimen negatif atau sentimen netral dalam suatu wilayah. Biasanya juga menggunakan aplikasi dari si Brand24 ya. Jadi kalau teman-teman ada di sini yang bekerja sebagai seorang analisis media sosial atau supervisor sosial media begitu ya, itu biasanya dia menggunakan aplikasi namanya Brand24 atau Brand24 yang mana digunakan sebagai untuk menganalisa sentimen dari mungkin uploadnya begitu ya. Setelah diupload menjadi seperti apa, sentimennya positif atau negatif ataupun netral. Nah, itu biasanya digunakan ketika momen-momen tertentu. Dan sentimen analisis ini ya sekarang sering sekali digunakan sebagai faktor untuk pengambilan keputusan atau decision tree ketika sebuah produk itu muncul. Mungkin kalau di luar negeri itu menarik ya, ketika sebuah government atau pemerintah itu ingin meluncurkan sebuah peraturan baru, dia juga menariknya menggunakan metode analisis data teks ini menggunakan sentimen dulu. Jadi sebelum dipublish atau dirilis dia melihat sentimennya positif atau negatif. Nah, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman jika menjadi seorang data analisis ya, sentimen analisis ini juga menjadi poin penting agar teman-teman bisa menggunakannya. Lalu yang kelima ada implementasi teknik di R ya. Nah, ini sudah masuk di aplikasi R Studio-nya, di mana kalau di R itu menggunakan paket menggunakan TD Text teman-teman untuk menganalisis suatu sentimen begitu ya. Lalu yang selanjutnya ada namanya visualisasi data teks teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita bahas data teks, sekarang ada visualisasinya. Nah, visualisasi ini sebenarnya kita membahas tentang tampilannya ya. Tampilannya yang begitu menarik begitu ya kalau di IT-nya di soalnya mungkin di CSS-nya begitu ya biar tampilannya oke begitu. Nah, visualisasi data teks ini biasanya menyampaikan teks dalam bentuk grafis ya, dengan teknik-teknik yang modern, pola ya, tren atau data teks. Nah, ini kalau di RStudio memang tidak
apa ya, semenarik yang lainnya ya. Karena dia ketika mau menampilkan warna-warna wave begitu ya, abstrak, kemudian ada background website yang kekinian itu juga belum bisa ya. Jadi dia masih seperti sebagai pembahasan dasar dari sebuah analisis dan visualisasi data. Metode yang pertama ada namanya word cloud, teman-teman ya, menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam sebuah korpus teks. Nah, ukuran dalam word cloud ini menunjukkan frekuensinya. Si workload ini berguna untuk memahami kata kunci dalam teks seperti analisis ulasan pelanggan atau media sosial. Nah, metode workload ini sekarang itu sering digunakan kalau teman-teman mengetahui, yaitu seperti review ya, yang ada di Google Review, kemudian ada di medsos ya, seperti itu. Nah, metode word cloud itu tampilannya digunakan dari kalimat ya, dibuat menjadi angka begitu. Seperti bintang 5, bintang 3 ya, itu sebagai ulasan. Itu adalah salah satu metode word cloud yang ada di teknik visualisasi data. Nah, jika teman-teman menggunakannya di RStudio ya, teman-teman harus menginstal package-nya dulu ya, install.package kurung buka petik dua workload begitu ya. Lalu juga menginstal library-nya ada workload, tdtext, dan juga deployer. Nah, itu adalah teknik install package dan juga library yang ada di RStudio. Nah, baru teman-teman nanti bisa melakukan coba-coba ya, sampling, ada data sampel, mungkin menggunakan data frame atau tokenisasi, dan juga membuat workload tentunya. Nah, teknik-teknik seperti ini biasanya digunakan ketika di dasar ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar untuk melihat workload-nya dari data ini apa begitu ya, bisa menggunakan shortcut bawaan dari si RStudio itu tadi. Lalu selanjutnya menggunakan bar plot frekuensi teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah-sudah ada scatter plot, bar plot ya. Kemudian apa lagi kemarin? Ada line plot, kemudian masih ada ya banyak ya tampilan-tampilannya. Jadi itu hanya sebuah visualisasi. Salah satunya menggunakan bar plot frekuensi, di mana kemunculan data dalam bentuk bar plot ini memberikan informasi yang lebih terperinci ya. Sama untuk shortcutnya, teman-teman harus menginstal dulu library-nya, yaitu library kurung buka ggplot2. Kemudian untuk menghitung frekuensi ada shortcutnya juga, word underscore frekuensi kurung buka text.df ini. Nah, word frekuensi ini cuman ini ya, variabel deklarasi ya. Misalnya teman-teman mau diganti word langsung frag begitu juga boleh. Jadi bukan shortcut yang harus apa ya, kaku begitu ya. Jadi itu cuman deklarasi di awal sesuai dengan variabel yang teman-teman nanti mau dituliskan begitu ya. Lalu selanjutnya ada diagram network teman-teman ya, ya ini berfungsi untuk menampilkan hubungan antara dua kata yang sering muncul atau berdekatan dalam teks. Nah, ini kalau dulu teman-teman mungkin pernah kuliah jurusan IT ya di SMK-nya, mungkin di SMK-nya ambil IT, ada inner join begitu ya. Nah, itu salah satu penggabungannya. Namun di diagram network ini di RStudio menggunakan teknik library kurung buka grep teman-teman. Nah, jadi sudah ada library-nya juga. Teman-teman tinggal melakukan pemanggilan library dan install package-nya ya. Kemudian untuk menghitung frekuensi juga ada shortcut-nya, namun di tugasnya saya lihat tidak menampilkan plot diagram, kemudian juga tidak membuat diagram grafiknya ya teman-teman. Nah, ini yang menarik ada sentimen analysis dalam visualisasi. Kalau saya menggunakan di RStudio itu jarang ya untuk si sentimen analysis. Jadi hanya bersifat opini publik sesaat begitu ya. Dan datanya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 100, 200 begitu. Tapi jika datanya ribuan dan juga real time begitu ya, saya biasanya menggunakan si Brand 24 itu tadi untuk melihat sentimen analysis dari suatu wilayah atau suatu produk yang dikeluarkan, atau mungkin ketika eh, kebijakan begitu ya, itu juga bisa menggunakan teknik yang namanya sentiment analysis begitu. Kalau di RStudio, teman-teman tinggal melakukan pemanggilan library namanya library tdtext dan juga library text data, teman-teman. Nah, untuk melihat kamu sentimennya itu menggunakan coding Bing ya. Nah, lalu ada juga inner join-nya begitu ya, ada count untuk menghitung angkanya,
mau ditampilin berapa begitu ya. Nah, kalau saya jarang sekali untuk melihat data yang besar menggunakan si RStudio. Jadi hanya untuk sampling-sampling begitu ya. Kalau untuk data yang lebih besar dengan dashboard interaktif bisa melihat Brand 24 gitu. Lalu namanya heat map, ada selanjutnya heat map ya. Ini berfungsi untuk melihat distribusi temanya seperti apa ya. Kemudian mengidentifikasi pola atau patternnya. Nah, ini juga biasanya digunakan ketika membuat data frame ya menjadi dari beberapa dari beberapa dokumen ya. Istilahnya satu folder ada beberapa dokumen. Jadi di situ bisa menampilkan matriksnya ya. Sama juga menggunakan library Recep kalau di RStudio, di shortcut bawaan si RStudio. Dan untuk membuat heatmap-nya sama menggunakan coding dari bawaan yaitu ggplot ya. Ada geom title, scale fill, dan juga labs ini untuk memberikan eh, apa ya istilahnya kalau judul begitu ya, description begitu, warna ya. Kalau di coding itu seperti CSS-nya tuh ya di sini menampilkan. Oke, kita masuk selanjutnya konsep data interaktif teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk di materinya, di tugasnya kemarin ya. Jadi di data interaktif itu nanti teman-teman tugasnya membuat tampilan UI UX-nya ya, atau user interaktifnya menggunakan pemrograman sederhana dari si RStudio begitu. Sebentar ya, sedang ada adzan. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah selesai azannya di sini. Jadi di data interaktif ini sendiri ya tujuannya itu secara garis besar yaitu mempermudahkan seseorang untuk membaca data yang ratusan ribu itu atau ribuan itu ya menjadi sebuah tampilan data yang sederhana namun bisa dibaca. Intinya itu seperti itu. Nah, kenapa kok bisa harus ditampilkan seperti itu, Pak? Ya tujuan dari seorang data analysis ya atau seorang data analis selain untuk menyuguhkan data menjadi sesuai dengan permintaan ya dan tampilannya juga lebih sederhana namun mudah dipahami karena tujuannya yaitu untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, biasanya seorang data analis ini juga mempelajari setidaknya RStudio ya. Jadi alat visualisasi data itu sebenarnya banyak sekali. Ada seperti Tableau, ada Power BI, ada D3.js, ada Google Data Studio juga ya. Jadi macam-macam sekali alat tools atau untuk melakukan visualisasi data. Di Excel saja pun sebenarnya juga bisa ya untuk menampilkan sebuah visualisasi data. Hanya saja memang kadang tidak sekompleks atau sedetail beberapa framework atau platform tadi ya seperti Tableau, Power BI, DTJS, Google Data Studio dan lain sebagainya. Nah, interaksi pengguna berupa fitur interaktif itu seperti filternya, ada filter, ada drill drop down ya, ada animasinya, ada efeknya. Nah, itu menyesuaikan dari kebutuhan si
yang ingin kita tampilkan. Jika tampilan seperti dulu COVID-19 ya, selain untuk tampilannya yang untuk melihat datanya, karena yang dilihat adalah real time datanya ya. Jadi animasi, kemudian hover effects-nya ya, itu juga tidak terlalu diperhatikan. Jadi dia mencari lebih kepada sumber-sumber filternya, drill drop down-nya dan juga updating datanya. Nah, itu jadi tergantung dengan data yang ingin ditampilkan. Lalu selanjutnya ya, jenis visualisasi data interaktif teman-teman sudah kemarin sudah pelajari ada bar chart, pie chart, line chart, ya semacam-macam. Sekarang kita nanti masuk membuat namanya dashboard interaktif gitu. Nah, dashboard interaktif ini tujuannya untuk melihat apakah bisa ya seorang data analis itu menggunakan format yang sudah ada dari data yang sudah disiapkan begitu. Lalu kita akan menginjak di visualisasi data interaktif, teman-teman ya. Jadi nanti kita juga melihat bahwa visualisasi data interaktif itu memiliki tiga konsep sebenarnya. Yang pertama interaktivitas, kemudian ada responsivitas, dan juga real-time update. Nah, sebenarnya tidak hanya visualisasi data ya. Dalam membuat website pun ya, tampilan website itu yang pertama harus interaktif, responsif ya. Bisa digunakan di beberapa device, ada di laptop, PC, tablet ya, macam-macam di handphone. Jadi hampir sama konsepnya ya untuk visualisasi data interaktif itu hampir sama seperti dalam pembuatan website tentunya. Jadi memperhatikan unsur-unsur seperti interaktivitas, kemudian responsivitas dan juga eh, RTO atau real time update-nya itu seperti apa secara real time. Lalu teknik visualisasi data interaktif ya sama juga seperti kita dalam pembuatan website ada filter, ada slicer, ada drill down, kemudian ada tooltip, kemudian ada animasi. Nah, teknik-teknik visualisasi data ini pada dasarnya hanya untuk memperhiaskan dan juga mempermudah dari pencarian data tersebut. Namun tetap kita juga melihat kebutuhan akan yang ingin kita tampilkan, seperti mungkin datanya akan dipublish di kalangan anak muda ya. Jadi ya animasinya juga diperhatikan, kemudian model UI UX-nya ya atau framework-nya itu dibikin clean and clear begitu. Jadi tergantung siapa dan apa yang akan kita tampilkan. Namun jika itu untuk internal ya mungkin lebih kepada powerful data seperti filter slicer, tooltip hover, dan drill down-nya. Contohnya di beberapa industri besar ya, di beberapa klien itu saya sering menemui perusahaan-perusahaan besar itu masih menggunakan aplikasi-aplikasi jadul ya, jadi tampilannya masih abu-abu begitu ya, masih nuansanya masih seperti Windows 7 begitu. Tapi dia masih powerful ya. Jadi saya lihat ketika itu website itu atau aplikasi itu digunakan untuk internal mungkin masih bagus. Namun apabila aplikasi itu digunakan untuk publik ya, untuk khalayak ramai, jadi juga mempertimbangkan estetika itu tadi ya. Mungkin dibuat dengan semenarik mungkin, dengan animasi yang bagus ya. Nah, kalau sekarang mungkin juga sudah ada frameworknya ya. Jadi bisa membuat aplikasi, kalau saya biasanya menggunakan Odoo Developer gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa juga pakai Odoo untuk belajar menggunakan Odoo. Kalau dulu build dari satu-satu ya, kalau sekarang sudah banyak sekali plug and play, AI pun juga bisa membantu. Namun itu tadi tergantung kebutuhannya ya. Kalau kebutuhannya untuk internal, kita butuh responsivitas, mungkin tampilan masih tidak terlalu diperhatikan ya. Tapi kalau untuk layanan publik, kemudian untuk khalayak ramai ya, itu juga perlu diperhatikan agar kliennya tetap betah ketika ada di website kita atau di visualisasi data interaktif kita. Nah, langkah-langkah untuk membuat visualisasi data interaktif ya, ini seperti istilahnya apa ya, seperti polanya ya atau langkah kerjanya begitu. Kalau ini sih metode yang dulu ya, jadi kita harus melihat identifikasi tujuan, pengumpulan data, pemilihan alat, desain visual, pengembangan, uji coba, dan publikasi ya. Jadi ini kalau teman-teman di sini yang sudah biasa membuat website juga langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi melakukan observasi dulu, kemudian mencari pengumpulan datanya untuk sebagai data sampel dan juga nanti membuat database-nya, kemudian nanti melihat tools dan juga alat yang digunakan, mau pakai Laravel,
mau pakai apa ya, disesuaikan dengan penggunanya, kemudian membuat desain visual UI UX-nya seperti apa, kemudian ada R&D dan juga tester gitu ya, testing websitenya baru nanti akan publish. Nah, hampir sama ya, jadi materi di malam hari itu sebenarnya hampir sama dengan teman-teman membuat website, hanya saja di kampus kita akan mempelajari menggunakan RStudio, jadi datanya lebih banyak namun tampilannya jauh lebih sederhana. Nah, selanjutnya kita masuk di RStudio-nya ya. Jadi di RStudio itu ada sebuah package namanya Shiny ya, atau framework dari RStudio ini tujuannya untuk membuat dashboard interaktif dengan mudah. Jadi teman-teman bisa langsung install package-nya menggunakan shortcut install.package kurung buka Shiny. Nah, setelah diklik nanti akan muncul shortcut-shortcutnya tambahan begitu ya, seperti library-nya begitu. Nah, di si Shiny ini ya, teman-teman juga bisa menginstal user interface-nya atau UI-nya dan juga servernya sebenarnya teman-teman ya. Kemudian, nah ini ya contoh Shiny-nya ya, pakai library Shiny. Kemudian untuk membuat UI UX-nya atau UI-nya sederhana for application itu menggunakan coding UI kurung buka strip feed page ya. Kemudian dimasukkan judulnya atau title panelnya apa gitu, misalnya interactive plot with Shiny, nah itu judulnya ya. Kemudian dibikin barnya ya, set barnya. Sidebar-nya ada sidebar panel, kemudian ada select input itu sebagai kursor tombol button ya istilahnya. Choices itu untuk namanya, kemudian apa yang ingin diinputkan, kemudian masuk lagi select input lagi yaitu untuk buttonnya. Kemudian ada main panel juga sama, itu untuk memasukkan for displaying outputnya hampir sama juga. Jadi yang terakhir baru itu CSS-nya ya istilahnya seperti itu tampilannya dengan coding Shiny, memang tidak membutuhkan banyak sekali ini ya, bar pada coding, mungkin hanya tidak sampai 15 bar begitu. Baru yang ketiga define server logic, yaitu menggunakan sinkronisasi atau connection dengan server begitu teman-teman ya. Jadi menggunakan server kurang buka function input outputnya. Nah, coding bawaannya juga sama, input $bins ya. Kemudian displot juga sama. Lalu jika sudah, teman-teman bisa melakukan run the application atau coding untuk menjalankan Shiny-nya, yaitu Shiny app kurung buka UI sama dengan UI, koma server sama dengan server. Nah, jadi di tugas 3 tuh web 4 itu ya, yang di aktivitas belajar 12 itu sebenarnya codingnya sudah disampaikan ya jawabannya di materi tugasnya ya di pertemuan aktivitas belajar 13 ataupun 11 ya. Tinggal teman-teman nanti menyesuaikan saja deklarasi codingnya seperti apa. Nah, untuk menjalankannya tadi sudah saya sampaikan ya, shiny.run.app. Kemudian untuk menambahkan interaktif lebih lanjut, teman-teman boleh memodifikasinya, ya, menambah-nambahkan mungkin tampilannya, histogramnya, ya, boleh sekali. Nanti bisa dicoba di pertemuan selanjutnya. Nah, itu untuk menambahkan tabel ya, nanti juga ada di tugas 3-nya ya, yaitu menggunakan coding DT ya, atau data tabel istilah. Jadi itu coding bawaan dari si RStudio, yaitu teman-teman manggil library Shiny dan juga library DT. Sama untuk codingnya juga UI for application-nya tetap sama, UI kurung buka strip feed page, terus kemudian judul, ada sidebar-nya. Nah, di situ main panelnya baru dimasukkan ada DT plotnya. Nah, begitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian ada visualisasi data interaktif dan dashboard. Nah, ini nanti teman-teman bagi yang belum mengerjakan tugas bisa menginstal package library-nya dulu ya. Ada Shiny, Shiny Dashboard, ada ggplot2, DT ya. Sebagai untuk langkah awal setelah menginstal package baru menginstal library-nya teman-teman. Nah, setelah install package, teman-teman langsung meload library-nya tuh. Ada library Shiny, Shiny Dashboard, ggplot, atau library DT. Baru setelah itu teman-teman mulai membuat UI-nya, user interface-nya menggunakan dashboard package ya,
Bisa kasih judul, kasih sidebar menu ya, kasih ya macam-macam, ini bisa disesuaikan begitu ya. Tapi jangan lupa dalam membuat deklarasi tetap diperhatikan huruf besar kecilnya ya, agar tidak terjadi error begitu. Kemudian jika sudah membuat UI-nya, jangan lupa untuk mengoneksikan define server logic-nya ya. Kemudian servernya itu dikoneksikan dengan coding server kurung buka function ya, input output. Kemudian dimasukkan output dollar plotnya ya. Lalu disesuaikan ada sumbu X, sumbu Y mungkin, bins ya, histogram. Ini kan di situ histogram ya. Misalnya kalau scatter plot mintanya ya plot, ggplot ataupun dt ya itu disesuaikan. Kalau ini dark gray color ini hanya sebuah tambahan ya untuk warna mungkin main ini judul ya judul sumbu x-nya apa ya sumbu y-nya apa gitu. Seperti itu web-web sebelumnya. Nah, kemudian jangan lupa jika sudah bisa di run the application dengan coding Shiny app kurung buka UI sama dengan UI server sama dengan server lah. Itu adalah shortcut bawaan dari CR Studio ya untuk menjalankan si Shiny-nya tadi teman-teman. Jangan lupa simpan filenya ya di Shiny app juga bisa. Nah, untuk memperkaya dashboard juga teman-teman boleh explore ya, menambah-nambahkan warna juga boleh sekali, menambahkan icon juga boleh ya. Namun di tugas kita, saya lihat dari kampus tidak terlalu menyuruh untuk membuat icon-iconnya. Hanya saja teman-teman bisa tahu dasar memanggil library Shiny, kemudian eh, pengoneksikan dengan server, lebih ke itu sebenarnya. Nah, ini tampilannya juga ingin menambah-nambah plot outputnya, boxnya ya, pakai warna apa. Nanti kalau error ada warning ya, hampir teman-teman kalau belajar pakai apa namanya dulu HTML, CSS begitu awal juga bikin seperti itu atau mungkin di Laravel juga masih ada kalau ada tidak sesuai dengan variabelnya ada icon warning juga seperti itu ya. Jadi ini coding tambahan ya jika teman-teman nanti mau ekspor juga boleh sekali. Nah, selanjutnya untuk update server ya scatterplot logic itu juga bisa menggunakan server function sama hanya saja di sumbu x-nya dikasih coding fightful.eruption. Nah, ini bisa untuk menambah apa ya tampilannya menjadi lebih menarik sebenarnya. Tapi kalau saya lebih suka website atau tampilan yang banyak fiturnya, tampilannya biasa pun menurut saya masih oke ya. Tapi tergantung nanti juga kliennya ya, ataupun siapa yang ingin ditampilkan begitu. Kembali lagi ke permintaannya. Ini tadi lanjutannya ya untuk memanggil data tabel yaitu menggunakan render dt, data table, kemudian scatterplot ya sama scatterplot sumbu X dan sumbu Y. Shiny app untuk memanggil sama. Nah, untuk si RStudio ya itu memang sinkron dengan si server Shiny ya, Shiny app.io. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah punya project ingin dibuat portofolio ya, misalnya ada yang mau switch karir menjadi seorang programmer atau data analis ingin membuat portofolio, mungkin tugas hari ini bisa dibuat untuk portofolio dengan melakukan hosting di server Shiny ya, shiny.app.io. Atau juga bisa di server lokalnya. Tapi kalau mau di shiny.app.io, teman-teman harus membuat akun dulu di Shiny Apps ya, baru juga menginstal package-nya RS Connect ya, itu dari install package dari si RStudio. Tapi saya belum pernah connection juga ya. Jadi saya biasanya masih di server lokal ya, masih di eh, lokal di laptop saya begitu. Itu tadi ya, jika sudah menginstal package-nya nanti juga bisa langsung melakukan sinkronisasi dengan install package plus library-nya, library RS Connect begitu. Baru dilakukan RS Connect, set account info, namanya, username-nya apa tadi, tokennya apa, kemudian secret-nya mungkin ada kodenya ya. Baru di deploy application. Nah, itu tadi materi untuk malam hari ini ya. Teman-teman saya rasa sudah membacanya yang ada di materi tugas aktivitas belajar 11, 12, 13. Kemudian ini adalah the web terakhir 14, 15. Dan ada beberapa mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum mengirimkan tugas, segera dikirimkan ya. Kita nanti juga akan belajar latihan soal ya tentunya.
yang ada sesuai dengan si RStudio kemarin. Ya, kita masuk di aktivitasnya ya, tugas 3. Kemudian silakan di-download tugas tutorial dan juga data set tugasnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, tugas tutorialnya sepertinya. Jadi teman-teman disuruh menggunakan dataset pada Excel, kemudian disuruh membuat aplikasi UI UX interaktifnya, teman-teman. Seperti variabel ya, jenis plotnya, kemudian ada scatter plot, line plot, bar plot, dan juga data tabel. Dan yang terakhir wajib ada coding R yang dibuat. Jadi tampilan RStudio-nya di screenshot ya, teman-teman. Oke. Oke, itu tadi tugasnya ya atau latihan soalnya. Teman-teman bisa langsung mempersiapkan namanya adalah RStudio-nya, teman-teman. Ya, silakan dibuka RStudio-nya. Di mana ada file Excel yang sudah disiapkan dari kampus ya. Formatnya adalah Excel. Nanti silakan dirubah menjadi format .csv. Nah, cara merubahnya sama seperti pertemuan tuh web 2 kemarin ya. Jadi saya rasa teman-teman masih ingat, yaitu di file save as, kemudian dipilih .csv. Ada csv UTX atau UT8, kemudian ada apa lagi ya? CSV Macintosh ya. Nah, nanti disesuaikan dengan OS-nya teman-teman. Jika pakai Windows bisa pakai CSV UTV-8 saja ya. Oke. RStudio-nya masih running karena saya buka banyak sekali RStudio kemarin ya. Oke ya, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman buka si Excel-nya tadi ya. Excel-nya, Excel-nya di sini dulu tadi. Kemudian di open begitu ya. Nah, ini formatnya kan masih Excel ya. Nanti silakan dirubah menjadi format CSV agar nanti bisa dipanggil di RStudio-nya, teman-teman. Apakah nggak harus CSV bisa langsung di-run? Sebenarnya bisa ya, tapi kadang jika datanya terlalu banyak dan mirip-mirip itu bisa error begitu. Jadi setiap aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau saya pakai RStudio, biasanya saya main amannya, ada format Excel begitu ya. Di sini kan ada min time ya, suhu minimal, max time, suhu maksimal, ada rainfall, curah hujan, evaporation, sunshine, wind gust ya, wind draw, wind speed, kemudian ada humidity, ada pressure, ada cloud. Jadi ini seperti di cuaca begitu, ada weather begitu. Jadi ini adalah data yang disiapkan yang berisi tentang cuaca, teman-teman. Kemudian di file ya, save as begitu. Terus silakan disimpan menggunakan format CSV UTF-8, CSV delimiter atau CSV Macintosh atau MS-DOS. Jadi kalau teman-teman pakai Macintosh juga boleh. Tapi kalau teman-teman pakai Windows ya, Windows 10 ke atas bisa pakai ini, CSV UTF-8, delimiter. Nah, kemudian di save gitu ya. Oke, nah, jika sudah, maka biasanya akan muncul tanda begini ya, ada perbedaannya. Berarti itu sudah berhasil diubah menjadi .csv. Oke, kemudian kita masuk seperti biasa, boleh pakai Notepad++, boleh pakai Dreamweaver, boleh pakai apa lagi ya? Pakai Laravel, boleh pakai Visual Code, VS Code ya, macam-macam. Jadi tergantung. Seperti biasa kita masuk dulu file ya, new, kemudian language, karena RStudio kita pakai bahasa R. Nah, oke, materinya sudah siap. Sekarang langkah pertama sesuai dengan soalnya mana tadi ya? Soalnya di sini apa ya? Ini mungkin. Oke, ini soalnya. Soalnya adalah gunakan dataset berikut ya. Oke, jadi langkah pertama seperti di apa? Seperti di
presentasi saya tadi ya, teman-teman melakukan install package-nya terlebih dahulu ya, yang di sini tadi. Ya, teman-teman melakukan install package-nya dulu ya. Nah, ini install package-nya silahkan disesuaikan. Kita coba ya. Boleh pakai ya. Langkah pertama ya. Langkah pertama, kita install package dan library ya. Kalau library. Nah ini ya, ini kita kasih pagar biar nggak kebaca codingnya ya. Oke, library yang diperlukan. Jadi untuk teman-teman yang belum mengerjakan tuh webnya bisa melihat tutorialnya ya. Harapannya biar teman-teman paham dan juga tahu cara membaca shortcode-nya ya. If ya, kita pakai fungsi if dulu. Require. Hmm, ya, sampai warnanya jadi ungu, require. Kemudian kita panggil si Shiny ya. Kemudian kita install package-nya coba. Install dot package ya. Kemudian kita deklarasikan sekalian Shiny gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang kira-kira diinstal? Shiny, kemudian apalagi itu tadi soalnya. Kemudian install package ggplot. Oh ya, ada data ya. Ada tabel data ya. Barplot interaktif itu berarti pakainya Plotly dan ggplot. Ini ggplot. Scatterplot ini juga ggplot. Tabel data itu DT ya tadi codingnya ya. Sama seperti yang di sini tadi. Mana tadi? Si data tabel. Oke, kita coba ya. Kita masukkan lagi. Satunya Shiny. Maaf. Shiny. Satunya adalah si ggplot. Ini kita kasih kemudian kita kopaskan lagi ya. Apa tadi soalnya yang dua bar plot interaktif dan line bar interaktif ya. Kita pakai Plotly. Yang selanjutnya kita pakai apa tadi soalnya? Soalnya adalah si tabel data. Tabel data berarti DT ya. DT. D-nya besar, D-nya besar. DT. Oke, sip. Oke, itu install package-nya ya. Sekalian saya kasih fungsi if ya. Sebenarnya kalau nggak pakai fungsi if gini pun dilangsungkan juga nggak apa-apa ya. Saya mau coba pakai fungsi if karena kemarin RStudio saya pakai format versi 452 error tuh. Coba kita masukkan library-nya, library Shiny ya, si Shiny. Bukannya Shiny S-nya kecil gitu ya. Oke, kemudian library apa ya? Ggplot ya. Oke, kemudian library-nya si Plotly. Baru terakhir library-nya si DT. DT mana? DT. Sip. Nah, ini langkah pertama teman-teman install dulu ya. Bagi yang belum paham bisa diinstal dulu package-nya dan juga load library-nya ya. Kita kopaskan gitu. Masuk di RStudio-nya mana? Oke. Ini ya, di sini dipastekan saja kemudian di enter. Nah, nanti dia akan running dulu ya sampai
install package-nya berhasil begitu teman-teman. Oh, ada error Shiny. Si Shiny ini ada error, N-nya kebanyakan. Shiny-nya belum ke coding ya. Ini error library Shiny, N-nya kebanyakan. Kita coba lagi. Yes, kalau udah berhasil akan muncul tulisannya seperti ini ya. West build under ya. R versionnya berapa? Versi 452, ada yang 453, ada yang 451, ada yang 450. Tapi kalau gagal ya munculnya seperti ini, error library Shiny ya. Karena tadi saya N-nya kebanyakan satu, jadi nggak muncul ya. Jadi Shiny itu N-nya satu, Shiny. Oke, itu tadi. Nah, bisa langsung dimasukkan di Word-nya ya, bagi yang belum paham cara menjawabnya sesuai rubrik penilaian biar nanti nilainya maksimal gitu ya. Ya, kemudian di press screen aja ya, silahkan tampilkan sini. Misalnya ini dihapus dulu. Langkah 1, apa tadi? Install package dan load library. Itu ya, misalnya ini. Terus shortcutnya boleh dikopaskan juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada screenshotan dari RStudio juga tidak masalah. Oke, langkah pertamanya sudah. Kemudian kita masuk selanjutnya. Mana tadi soalnya? Gunakan dataset pada Excel ya. Jadi nanti kita manggil si .csv tadi ya. Si .csv tadi ya. Sesuai yang sudah langkah kedua ya. Yaitu apa namanya? Load data ya. Load data .csv. Jadi yang sudah teman-teman rubah menjadi .csv tadi ya. Nah, silakan deklarasikan ya. Karena tadi kita buka Excel-nya ya. Excel-nya itu tentang cuaca begitu ya. Ada min time ya atau temperatur rendah, max time, temperatur tertinggi, rainfall, curah hujan, sunshine dan lain sebagainya. Ada cloud. Jadi ini seperti di BMKG ya tentang curah hujan atau cuaca begitu ya. Boleh silakan teman-teman deklarasi. Kalau teman-teman deklarasinya cuaca, ya nanti shortcutnya ke bawah cuaca ya. Ini saya mau coba Twitter ya, Twitter. Enggak nih? Oke, bahasa Inggrisnya Twitter. Kemudian dipanggil read.csv ya. Kemudian dimasukkan apa namanya tempatnya ya. Nah itu teman-teman bisa ini terus diklik kanan. Kemudian di properties ini ya. Ini ada file location-nya ini bisa dikopaskan gitu ya. Kemudian nanti dimasukkan di sini. Tuh, kemudian jangan lupa dikasih judulnya tadi apa ya, disesuaikan. Untuk di RStudio, maaf, jangan sampai lupa ya. Untuk backslash seperti ini nanti tidak terbaca ya. Jadi dibalik menjadi backslash yang seperti ini ya teman-teman. Ya disesuaikan dengan direktori penyimpanannya. Kalau teman-teman nyimpannya di D, di download begitu ya, ya disesuaikan di download. Kalau teman-teman nyimpannya di apa, di C ya disesuaikan di C begitu ya teman-teman. Misalnya ini kemarin saya sudah simpan di download dengan download WSW3. Oke, jika sudah di enter ya, dikopaskan saja codingnya, masuk di RStudio-nya. Ini boleh dibersihkan kalau mau terlihat rapi atau mau dilanjutkan juga boleh. Kita ya ini muncul ya. Jadi nanti setelah di chord ini akan muncul di sini nih. Data, ada data cuaca 366 objek 22 variabel ya. Nah ini ada 366 objek 22 variabel. Sesuai yang data di Excel CSV-nya tadi. Kemudian di print screen
masuk di Word-nya juga boleh ya, atau diteruskan juga boleh. Langkah kedua, load CSV gitu ya, atau Excel-nya. Ya, bisa dipastekan seperti ini. Sip. Terus kalau codingnya mau dikopaskan juga boleh. Ada di Word-nya. Ya, pastekan sini. Lalu selanjutnya kita masuk di pertanyaannya teman-teman. Nah ini ya. Kita sudah masukkan data install package sudah, load library-nya juga sudah. Kemudian kita masuk di soalnya ya teman. Buatlah aplikasi visualisasi data interaktif dengan ada button variabelnya. Yang pertama yaitu jenis plot, variabel, dan juga jenis plot. Jenis plotnya ada 4, scatter plot, line plot, bar plot, dan juga tabel data. Nah, shortcut-nya seperti yang sudah kita bahas tadi di materi ya, ya materinya. Jadi teman-teman nanti bisa mencontoh ini ya, untuk membuat si shortcut. Nah, mana tadi? Ya ini nih, nah ini. Nanti materinya akan saya share juga di grup WA, kemudian di e-learning ya. Jadi kalau teman-teman yang gimana sih Pak cara baca codingnya dan lihatnya, nah ini di materinya sudah ada. Sebenarnya di aktivitas belajar 11 pun sudah ada, tinggal teman-teman nanti menyesuaikan dengan yang dideklarasikan teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk di Notepad++ lagi. Mau pakai Dreamweaver boleh, Visual Studio boleh, pakai VS Code boleh. Nah, jadi ini cuma mempermudah saja ya, alat tools untuk merapikan coding. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Langsung langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu adalah membuat apa namanya? Membuat dashboard interaktif gitu ya. Sekalian ya. Oke, gitu misalnya. Nah, teman-teman yang perlu disiapkan jika sudah ada semua, sebenarnya tinggal contoh aja ya yang materi yang saya share tadi ya. Library design-nya sudah, tinggal kita masukkan UI fleet page-nya ya. Oke, kita masuk UI kurung buka strip ya, fluid, nah, fluid ya kecil semua, page-nya P-nya besar ya. Oke, sesuaikan aja. Saran saya jangan langsung dikopas ya, di coding biar nanti tahu ada perubahan warnanya begitu. Karena di pertemuan kemarin sempat petik duanya ketinggalan itu ada yang komplain ya, "Pak, kok nggak warnanya nggak berubah ya?" Mungkin petik duanya hilang, nggak karena dikopas gitu. Setelah dikasih petik dua baru bawahnya berwarna, codingnya jalan gitu ya. Jadi disesuaikan, fluid page, P-nya besar, kemudian kita masukkan title panelnya nih teman-teman ya. Mana tadi? Biar kelihatan. Ini nih. Maaf, maaf. Iya, mana ya? Ini. Nah, ini selanjutnya setelah UV fluid pad yaitu title panel. Title panel ya. Maaf. Kita aja title panel. Gini ya. Kita kasih judul teman-teman. Nah, ini sebenarnya judul ya. Mau dibuat apa misalnya judulnya visualisasi untuk jangan untuk data interaktif cuaca gitu ya. Ini adalah apa namanya? Istilahnya judulnya aja ya atau captionnya. Petik dua ya. Kemudian dikasih koma teman-teman. Sama seperti yang di sini dikasih koma. Kemudian masuk di namanya set bar-nya ya. Set bar sampai set bar layout. Nah, set bar layout. Ini ya, set bar L-nya besar, kurung buka ya. Kemudian teman-teman tab set bar ya, set bar panel. Oke, kurung buka. Terus kita enter, baru kita masukkan apa lagi?
setbar panel, baru setbar input ya. Oke, kita masukkan select input ya, kurung buka. Karena nanti pilihannya ada sumbu X dan sumbu Y, kita bisa deklarasikan ya. Di sini kan variabel dan variabel, silakan variabelnya dideklarasikan. Kita seperti lanjutan tugas kemarin ya, sumbu X ya, X var gitu ya. Ya sumbu X, sumbu Y, sumbu apa lagi kemarin. Terus captionnya adalah pilih variabel X gitu misalnya. Ketik 2 ya. Kemudian kita pilih apa nih? Choices sama dengan call name. Oke, choices ya. Choices sama dengan kita kasih names gitu aja ya. Namanya yang kita deklarasikan di atas ini nih. Wither. Nah, muncul ya, Wither. Oke, sudah kurung 2 kali, koma. Lanjutnya variabel Y-nya teman-teman. Boleh dikopas saja karena sumbu sumbu X ini sumbu Y ya. Sumbu Y. Y var gitu ya. Pilih variabel Y. Oke. Choices, betul. Names, waiter. Nah, baru selanjutnya teman-teman masuk, maaf, tulisannya besar. Select input, ya. Apa tadi? Plot type, ya. Plot type, ya. Plot type 2, koma. Kemudian kita pilih jenis plotnya, ya. Jadi yang ditanyakan sesuai soalnya itu yang pertama variabelnya, ya. Variabel X dan variabel Y, betul ya. Terus yang kedua jenis plot. Nah, ini yang nomor 2. Plot type, jenis plotnya. Kita silahkan pilih jenis, maaf, belum dikasih petik, makanya kok nggak abu-abu. Nah, pilih jenis plot. Nah, gitu ya, ini captionnya, petik 2, koma. Kemudian kita kasih choices juga ya, sama seperti yang di atas. Choices gitu ya. Names, kita kasih sumbu C aja variabelnya, karena ada pilihannya berapa ini? 1, scatter plot, maaf. Scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Ada 4 berarti ya. Berarti ada 1 scatter, scatter plot gitu ya. Kemudian apalagi? Line plot. Kemudian apalagi? Bar plot. Kemudian ada tabel data. Oke. Lalu dikasih kurung tutup 2 kali. Kemudian jangan lupa ya, karena ini di atas ada kurung buka, ini kan belum ada musuh temannya ya. Ini sudah ada temannya. Ini belum ada juga nih. Sudah ada temannya, ini sudah ada temannya. Oke. Kemudian dikasih enter. Masukkan di sini aja kali ya. Koma ya. Jadi ini punyanya sih ini. Oke. Yang ini belum ya, karena belum selesai codingnya. Kemudian habis itu kita masuk sampelnya apalagi? Main panel for displaying output ya, ini main panel untuk panelnya ya istilahnya, kita masukkan sama main panel. Main panel, alah itu main panel, terus kurung buka ya, apa tadi, plotly, jadi pakai plot output, kita tadi pakainya plotly ya. Kita sesuaikan plotly. Plotly output ya, ini ya, kita kasih caption plot output gitu aja ya. Ini boleh disesuaikan, ini cuman caption gitu ya. Kasih koma jangan lupa, sama seperti yang di atasnya. Kemudian apalagi satunya? Oh, nggak ada. DT-nya mana? Oh ini nih, Plotly sama DT.
Nah, ini ya, kita pakai ini ya, plotly sama dt, biar sekalian ya. Biar codingnya nggak kepanjangan. Kalau ini kan deklarasi plotly sendiri, plot output sendiri ya. Ini kita pakai sampel ini, plotly sama dt jadiin satu, satu apa ya, satu bar pada coding gitu ya. dt output, output gitu ya, biar ringkas codingnya. Tabel, table output gini ya. Petik 2 jangan lupa. Terus kemudian kurung tutup. Kita lihat dulu. Ini sudah ada ke temennya ya. Petik 2-nya oke. Ini juga sudah ada. Kemudian silakan dikurung tutup. Ini sama main panel oke. Kemudian ini sama set bar layout ya. Oke. Tinggal yang fluid patch ini ya teman-teman. Sini aja sekali. Oke, jadi sudah ketemu pasangannya ya. Ini sama ini sama ini sama ini. Oke, sip. Jika sudah, teman-teman bisa langsung ini tadi sebenarnya adalah apa ya? Penggunaan CSS dan tampilan dashboard interaktifnya ya. Tapi dengan RStudio bisa meringkas coding itu cuman jadi berapa bar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi cuman 10 bar ya, 10 baris coding kita coba ya dengan coding yang sederhana. Ini apakah berhasil begitu ya? Nah, kemudian kita langsung koneksikan dengan servernya ya, biar cepat ya. Mana tadi sampelnya? Server. Ini ya, server function ya. Oke, kita samakan server dua function gitu ya. Warnanya jadi biru ya teman-teman. Input, output, bentar ya, gelap nih. Input output, kurung tutup ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah ini ya, di sini bukan kurung buka biasa ya, tapi kurung buka kurawal ya. Ada paratannya begini ya. Jadi kita kasih sesuai ini. Nah, jadi bukan kurung buka ini, tapi kurung buka seperti ini. Oke. Terus kemudian nanti dia muncul garisnya ya sebagai apa namanya, binarinya. Kemudian output dolar plot output gitu ya. Sesuaikan yang di atas plot output mana tadi. Oke, plot output kurung buka strip. Kita render dt-nya teman-teman. Render render plot dulu ya. Render plot sesuai ini ya. Render plot plotly di sini plotly ya. Oke, render plotly. Itu ya, misalnya ya. Kemudian apa lagi ini? Kita lihat render plot kurung buka kurawal. Oke, kurung buka. Kemudian kurung buka kurawal ya. Kurung buka kurawal. Oke. Jika sudah kita kasih apa nih? Nah, ini sumbu X-nya ya. Kita pakai requestment dulu. Jika error dikasih rec itu tujuannya tidak langsung merah gitu ya. Tapi kalau itu dia tidak kembali ya atau tidak bergerak begitu. Jadi dikasih requestment jika di input dolar plotly type-nya plot type-nya dia akan muncul peringatan warning gitu aja ya. Tabel datanya tidak tabli table eh gitu aja ini deklarasiin aja ya. Oke, jika sudah kalau tidak terbaca maka akan nol atau enggak gerak ya. Oke, servernya itu kemudian kita lihat soalnya ya ada satu line plot, scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Nah ini kita pakai coding ringkas ya.
Jadi kita tidak perlu deklarasi satu-satu, kita menggunakan lagi fungsi if, teman-teman. Jika tidak, gitu ya. Kalau di if ya, dolar, if input, gini ya, kemudian plot type, bawahnya sudah ada, di enter aja, sama dengan, apa yang pertama tadi? Nih, scatter plot. Oke, scatter plot gitu ya. Kedua, kemudian kurung buka kurawal ya, adalah P, kemudian ggplot2 ya. Ini ggplot sama dengan apa tadi? Wither ya. String ini ya teman-teman. Sumbu X-nya adalah input dolar X1, sumbu X ya tadi ya, koma Y sama dengan, ini biar rapi ini, Y input dolar maaf, dolar Y-var seperti ini ya, kemudian di plus, kemudian dikasih geom point ya, geom point. Nah, oke, maaf ini seperti ini. Nah, ya sudah ya, masukkan lagi fungsi else if f. Jika tidak, gitu ya, input dolar plot type line plot geom line. Nah, ini disesuaikan saja input dolar plot type sama dengan tadi scatter plot, sekarang line plot gitu ya teman-teman. Ini tutup kurung kurawal sama kemudian masukkan P, kurung buka strip gitu ya, ggplot sama juga adalah wither ya, sama dengan yang di atas ya teman-teman. Ini hanya memanggil, kalau tadi scatter plot, ini yang bawahnya apa namanya, line plot gitu ya. X input dolar X-var gini ya muncul ya, koma Y sama dengan input dolar Y-var ini ya, kurung tutup, enter, kemudian dikasih geom line. Jadi kalau geom line, oke, itu tadi yang scatter plot, line plot, baru yang terakhir adalah bar plot ya. Kita pakai fungsi else ya. Jika tidak gitu ya, biar si codingnya lebih nggak terlalu panjang gitu maksudnya. Dia pakai namanya bar plot tadi teman-teman ya. Jadi yang pertama ini scatter plot, line plot, baru bar plot. Maaf, sama aja ya. Pakai fungsi P, Twitter ya, string ya, terus kurung buka sumbu X sama dengan input dolar X-var ini ya, koma Y sama dengan input dolar Y-var ini ya, tutup, plus, enter. Ini tadi geom point, geom line, ini geom bar berarti karena bar plot geom. Oke, kemudian jika berhasil kita kasih statement ya. Statementnya adalah apa? Teridentifikasi gitu aja ya, identity gitu ya, identity bahasa Inggris ya, gini ya. Oh, nggak bisa nge-lag. Oke, statementnya jika berhasil sama dengan identity, kemudian dikasih kurung tutup lagi. Ini sudah ketemu belum ya?
Ini sama ini oke. Ini sama ini oke. Ini sama ini oke. Kemudian jangan lupa dikasih sesuai sampelnya ggplotly. Oke. ggplot ggplotly. Oke. Jika sudah, silakan ditutup ya. Kurung kerawal gini. Sip. Kemudian kita bisa coba codingnya ya. Sudah benar belum? Scatter plot, line plot, bar plot. Oh, kurang satu ya. Tabel data nih. Ini belum kita deklarasikan codingnya. Kita lanjutkan saja nggak apa-apa. Dia masih satu garis nih ya. Masih satu server. Output dolar. Maaf. Output dolar. Apa tadi? Tabel output gitu aja ya. Tabel. Ini samakan ini aja ya. Tabel output. Tabel output. Nah, samakan ini aja. Kemudian kita render. Karena kalau data itu data tabel itu harus di render. Render it kurung buka kurawal ya. Kemudian kita kasih sama seperti ini ya. Requestment biar nggak error gitu ya. Maksudnya kalau error nanti dia nggak tahu salahnya di mana gitu ya. Karena ini langsung muncul. Requestment input dollar plot type seperti ini. Kemudian kasih codingnya adalah tabel data. Oh, seperti ini ya. Kita lihat dulu output dolar, tabel output, render dt-nya. Ini kurung buka kurawal ya. Nah, seperti ini. Request input dolar plot type sama dengan tabel data. Ini ketemu siapa nih? Nah, ini sama ini ya. Kemudian jika sudah, kita panggil data tabel. Apa yang dideklarasikan di atas tadi apa tadi? Oh ini ya. Wither. Nah, oke, terus kemudian kita kurung tutup. Nah, ini ya, ini yang biasanya sering lupa apa namanya kurung kurawalnya. Ini kurung kurawal, jadi di sini kita kasih kurung tutup kurawal dan ini sama ini sudah ketemu temennya ya. Terus tinggal apa yang belum? Ini ya, ini belum ya. Ini berarti gini. Oke, nah ini udah ya. Ini sama ini, kemudian ini sama ini. Oke, sip. Jika sudah, kemudian dipanggil juga shiny app ya, shiny app kurung buka UI sama dengan UI sama dengan ini server sama dengan server kalau nggak salah. Bentar, saya cek dulu. Ini ya, shiny app UI sama dengan UI, koma server sama dengan server. Itu adalah coding bawaan di RStudio. UI sama dengan UI, koma server sama dengan server. Oke, sip. Nah, ini tadi adalah shortcut untuk menjawab tugas to web 3 ya. Jadi sebenarnya shortcutnya cuman ini aja dari UI sampai di sini ya. Nah, cuman ada 15 bar, tapi kita lupa kalau membuat connection dengan servernya sekalian ya. Jadi biar rapi begitu. Nah, sekarang kita coba codingnya di langkah kedua. Ketiga ini dari sini ya, sampai sini. Oke, dikopas. Terus masuk di RStudio ini boleh dibersihkan dulu. Enter. Kita klik. Oh, sebentar. Xvar pilih variabel. Oke, kita lihat dulu. Ada error. Xvar. Sumbu X. Mana tadi? Di line choice name sweater. Select input. Select input ada di atas ya.
Kita lihat select input ya, xvar sama dengan pilih variabel x gitu ya. Jadi ada error, kita lihat dulu errornya di mana ini. Select input. Apa inputnya i-nya besar ya? Saya kadang lupa. Mm-mm. Di wordnya apa sih? Di wordnya. Di sininya. Oh, select i. I-nya besar ya. Di presentasi i-nya besar. Kita coba lagi. Hmm, Kita clear aja. Terus tekan. Oke, ya. Terjadi errornya di inputnya tadi ya. Jadi, ini ada error argumen. Missing with not val. Kita coba dulu ya. Render plotly di hmm, bar 9. Render plotly. Mana tadi? Render dt. Oke. Oh ini nih. Render plotly. Kita lihat dulu di Word. Kenapa error ya? Render plotly. Oh di sini render display ya. Render plotly-nya di mana nih? Mm-mm. Coba saya cek dulu ya. Output. P-nya besar betul. Mm-mm. Mm-mm. Request input $plot type betul. Hmm, Sebenarnya sudah oke ya. Jadi kita cek lagi aja di sininya. Eh, Kita silang dulu. Mm-mm. Kita di sini apakah ada error ya? Nah, di sini ada yang terlalu cepat kopas itu juga plotly. Hmm, jadi ada error ya. Mm-mm. E2, E2. E2 di mana E2? Bentar ya. Mm-mm. Plotly output, oke, benar. Data output benar ya. Ya, jadi nanti kita coba dulu ya. Apakah dia berhasil minteng. Missing argumen edu. Coba kalau yang fix to web 2-nya kemarin. Apa crash sama coding yang kemarin ya? Saya coba dulu. Server function. Bentar, saya close dulu. RStudio-nya. Sepertinya crash dengan materi kemarin ya, dari kelas sebelumnya. Sebentar, sebentar. Codingnya sudah benar soalnya. Kalau tadi salah input ya, select inputnya. Oke, dari ini tadi ya. Oke, dia install dulu. Oh iya, jadi kadang ini crash ya kalau codingnya ketemu dengan yang kemarin ya. Mungkin ada error tadi di
select input ya teman-teman, sesuai dengan tampilan ini ya. Jadi tadi saya tulisnya select input I-nya kecil ya, tapi ternyata di presentasi saya I-nya besar. Jadi variabel yang ditampilkannya menjadi error, tidak terbaca. Nah, jadi nanti kalau sudah berhasil, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada sumbu min, max, tem, rainfall sama dengan yang di apa tadi? Di Excel-nya ya, begitu. Misalnya kita pakai sumbu rainfall, curah hujan begitu ya, sama wind gust depth. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita coba line plot, scatter plot, ya. Nah ini silahkan mau pakai rainfall, mau pakai min step, mau pakai apa aja boleh ya. Tapi yang jelas memang diperlihatkan adalah shortcutnya. Misalnya kita pakai ini dulu ya. Sumbunya ini min, ini max gitu. Buat sampel aja. Scatter plot, kemudian di print screen, dimasukkan di Word-nya ya teman-teman. Ini pastekan, yang scatter plot, kemudian ada line plot, nah, screen juga, pastekan, kemudian ada bar plot, maaf, full screen, dipastekan juga. Nah, baru yang terakhir adalah tabel data ya. Ini bisa di, oke, sip. Nah, ini tadi adalah cara menjawabnya ya. Dan teman-teman saya lihat di kelas ini sudah bagus cara menjawabnya, sudah sesuai dengan rubrik penilaian ya. Jadi ada shortcode codingnya, kemudian ada tampilan RStudio dan juga hasil dari pengkodingannya begitu ya. Jadi nilainya nanti bisa maksimal dan formatnya memang PDF-nya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mau ngirim video itu juga boleh tapi nilainya biasanya kurang maksimal ya. Jadi PDF seperti ini kalau memang ada videonya silakan masukkan di bawahnya link video ya, ya. Ada yang di Drive, ada yang di YouTube ya. Boleh silakan. Tapi yang jelas di rubrik penilaiannya adalah memunculkan tampilan shortcut screenshot RStudio-nya ya. Nah, seperti ini. Dan wajib ada RStudio-nya, shortcut-nya. Ini ya. Wajib ada coding R ya, coding R nih. Jadi di R studio-nya kan karena coding R nah ini. Jadi teman-teman saya lihat di kelas ini sudah bagus dan jawabannya sudah rata-rata baik ya. Jadi tinggal nanti menyesuaikan bagi yang belum bisa menjawab untuk tampilannya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk materi malam ini. Jadi kita sudah latihan soal sampai bawah tadi ya, mana tadi? Nah, ini ya. Ini ya. Sudah selesai. Harapannya nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswi bisa memaksimalkan tugasnya ya. Tinggal 1 minggu lagi karena nanti ada rekap nilai, kemudian juga nanti ke depan ada UAS begitu. Saya harapkan teman-teman bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, sesuai dengan deadline-nya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Mas Muhammad Fauzi, Mas Wildan, dan juga Mas Robi ya. Silakan sebelum kita akhiri kelas pada malam hari ini. Nanti materinya akan saya share di grup WA dan e-learning tentunya. Silakan. Aman ya? Tidak ada Pak, tidak ada, Aman ya? aman. Sejauh ini bisa mengikuti ya. Nah, nanti untuk cara menjawabnya juga sudah kita sampaikan. Harapannya nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih buat teman-teman yang sebelumnya sudah mengumpulkan tepat waktu ya, mendapatkan apresiasi nilainya bisa maksimal. Oke, saya rasa sudah cukup karena sudah hampir 2 jam kita ya, sudah 19.52. Sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai bertemu nanti di kelas selanjutnya ya. Di kelas online selanjutnya untuk analisis visualisasi data sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama saya mengajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat ya. Izin live, Pak. Siap, Mas Fauzi.